Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Mulialah namanya, mulialah namanya. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Nah, hari Minggu ini torang bersuka cita karena kembali torang boleh berjumpa dalam ibadah sekolah Minggu Gemim Immanuel Bahu tanggal 7 Maret 2021. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini torang akan memulai torang ibadah sekolah Minggu, tapi sebelumnya engkau mau perkenalkan dulu yang ada bersama engkau saat ini. Ada Engkau Hendris dan Enci Debbie Ray. Kita akan mulai torang ibadah sekolah Minggu. Torang mau buka dengan doa, namun sebelumnya torang menyanyi satu lagu dulu, Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatinya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, Ya Tuhan Tiap Jam. Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka torang ibadah ini dengan doa. Mari sama-sama kunci tangan, tutup mata, torang berdoa. Bapa kami di surga, inilah kami anak-anak-Mu dan juga guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Immanuel Bahu. Hari ini Bapa, atau sore hari ini, kami rindu untuk bersekutu, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi kami juga rindu untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar ibadah
sekolah minggu di hari ini dapat berjalan dengan baik dari permulaan, pertengahan hingga selesainya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini selain torang tiga, ada Angku Hendris dan juga Enci Debbie, torang kedatangan seorang guru sekolah minggu yang selama sekali meninggalkan Bahu, ya, meninggalkan desa Bahu. Tapi hari ini beliau mau datang dan mau membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Siapa Ku itu, Ebi? Ku? Enci Debbie tahu? Angku Hendris tahu? Ada kelungku, siapa tahu kita boleh dapat. Engku ini Heeh. Engkau ini dia pernah memimpin Komisi Pelayanan Anak Immanuel Bahu Menel Bahu. selama sekali. Iyo, siapa ya? Tahun 90-an. Sudah lahir? Sudah dong, Ku. Belum lahir ya? Belum lahir. Belum ada Adik-adik di sudah lahir? Manado. Belum toh? Nah, sunya nama panjang-panjang. Nah. Ku Hendris dan juga Penasaran Cebi. kita, Ku. Ya, Penasaran kita, no. nanti engkau mau panggil. Oke, Dang. Silakan ku maju ke depan supaya anak-anak boleh. Ongku Nah. Niki. Oh, Ini dia. mantap sekali. Siningku, mari siningku. Sini, Ku. Aduh, Sini, Ku. mantap luar biasa. Nah, dia. Salam sehat. Adik-adik yang dikasih, inilah dia, Engku Reki Lakat. Lakat. Yeay. Nah, orang mau bercerita saya dengan Engku Reki dong. Apa kabar Engku? Ya baik-baik saja. Ya puji Tuhan. Engku Reki, Ah, tempo hari ku teh tahun berapa itu Kang? aduh. Jadi ketua Komisi Pelayanan Anak Immanuel Bahu. Ya. Ya tentu kalau sebelum jadi ketua sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu dulu. Betul. Nah, jadi bukan Eko langsung jadi ketua waktu itu. Sejak kapan jadi guru sekolah minggu? minggu, Engku Reki ingat waktu itu ada penataran di Agote sana. Desa Desa Agote, Tateli. Iya, tahun 89. Selama dari tahun 1989 pertama jadi guru sekolah minggu. Nah, Terus? setelah mengikuti pelayanan dengan teman-teman sekolah minggu termasuk dengan Engku Angki waktu itu. Engku Angki ini selama menjadi sekolah minggu. Nah, kemudian teman-teman memilih Engku Reki jadi ketuanya. Ketuanya. Nah, itu di tahun 1995. Aduh, sejauh sekali. 95. Tahun 1995. Kita baru SMP itu. Aduh, selama sekali. Ada kok yang belum lahir. belum waktu lahir. itu. 95, 26 tahun. 95. Jadi selama sekali kok. 26 tahun lalu. Gu, Wow. mari kita pernah ingat, Gu. Kita waktu masih SMA kelas 3 apa so lulus itu, kita pernah ikut persiapan mengajar, kumpa Engku Reki pe rumah. Oh iya. Aduh, kita masih ingat sekali itu. Engku Reki belum berangkat itu, Ganggu. Tahun berapa itu lupa. Jadi Oke. Nah, Engku dan Cinci kiranya tetap semangat untuk melayani Semangat. sekolah minggu kita yang ada di Jemaat Immanuel Bahu. nah itu dia. Itu pesan-pesan dari Engku Reki, dan sebentar Engku Reki akan membawakan cerita firman Tuhan, ya. Silakan Ku, nanti Oke, sebentar. makasih. Ya, terima kasih semua. Ya. Iya. Nanti sebentar tunggu Engku Reki akan membawakan cerita firman Tuhan untuk kita semua. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang mau lanjut orang ibadah. Sekarang orang mau memuji Tuhan dengan menyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa.
Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Nah, hadirin yang dikasih Tuhan, torang bersyukur karena sampai sekarang torang masih menikmati teriknya sinar matahari dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita syukuri setiap hari yang Tuhan berikan untuk kita semua. Sekarang kita akan memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, torang banyak kali, engkau yakin torang banyak kali melakukan kesalahan, ya, baik secara sadar ataupun tidak, torang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, torang akan mengaku dosa kepada Tuhan, ya, dan sebelum kita berdoa untuk mengaku dosa, torang menyanyi lagi satu lagu, Selidiki Aku dan apa yang seterusnya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini Bapa, kami boleh ada di bulan Maret, bulan ketiga tahun 2021. Dalam perjalanan kehidupan kami mau mengaku kepada-Mu Tuhan, ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan, baik kepada orang tua kami, terlebih kepada Tuhan. Secara sadar maupun tidak, kami seringkali berbuat dosa di hadapan-Mu. Saat ini Bapa, dengan penuh kerendahan hati,
kami mau mengaku dosa kami. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami. Engkau kiranya memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan ini seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau nyatakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh besar anugerah Tuhan bagi kita semua, dan kami percaya, torang percaya bahwa Tuhan Yesus sayang petorang. Nah, oleh karena itu, torang akan memuji Tuhan dengan menyanyi satu lagu, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya torang akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Engku Reki Lakat. Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelumnya, torang menyanyi dulu satu lagu, Laskar Kristus. Semuanya engkau undang bangkit berdiri untuk menyanyikan Laskar Kristus. Karena lagu ini pakai gerakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, bagaimana adik-adik? Hosa? Hosa menyanyi itu lagu? Ya, seperti itulah. Torang harus bersemangat karena torang ini Laskar Kristus. Ya, silakan duduk semuanya. Torang akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Engku Reki Lakat. Selamat bertemu adik-adik sekolah minggu.
saat ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama beribadah di sekolah minggu. Engku Reki suka sekali untuk bertemu dengan adik-adik karena selama sekali Engku Reki tidak pernah bersama-sama dengan adik-adik. Dan ada sukacita di hati Engku Reki kalau pada hari ini kita boleh bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, karena kita semua sudah bertemu dengan penuh sukacita, maka pada saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitab pada saat ini satu cerita yang sangat menarik adik-adik, dan Engku Reki berharap bahwa adik-adik akan senang untuk mendengarkan cerita saat ini. Nah, adik-adik, cerita ini akan kita ambil dari Alkitab. Dari Alkitab yang menceritakan tentang sebuah peristiwa yang menarik di mana Tuhan bersama-sama dengan umat Israel. Nah, cerita ini terambil di dalam Kitab Perjanjian Lama, ya, Kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Tapi adik-adik, sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita Alkitab ini, kita akan minta pertolongan Tuhan Yesus untuk bersama-sama kita mendengarkan cerita ini. Kita akan berdoa bersama-sama, kita siapkan hati dan pikiran kita saat ini untuk kita menghadap Tuhan Yesus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu sudah berkumpul bersatu hati untuk mendengarkan cerita-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami cerita-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini, kita akan ambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Keluaran pasal 7, Kitab Keluaran pasal 7, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk.
maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, maka ada kisah minggu ini yang akan kita dengarkan dan kita saksikan. Inilah kisahnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan.
Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita yang tadi sudah disampaikan terambil dalam Alkitab. Ceritanya begini. Orang Israel di zaman dulu itu tinggalnya di kerajaan Mesir, di mana kerajaan Mesir ini mempunyai seorang raja yang bernama Firaun. Adik-adik, orang Israel banyak yang tinggal di Mesir pada waktu itu. Dan Raja Mesir pada waktu itu sangat kejam pada orang Israel. Orang Australia yang tinggal di Mesir ini itu dianiaya, disiksa, disuruh kerja paksa agar supaya mereka bekerja dari pagi sampai malam. Hal ini menyebabkan orang Israel tidak senang lagi tinggal di Mesir. Dorang suka mau pulang juga ke kampung mereka. Karena tidak enak, tidak bagus, tidak senang tinggal di Mesir pada waktu itu. Sudah rajanya kejam, disuruh lagi untuk bekerja. Dan adik-adik tahu, orang-orang Israel yang bekerja pada waktu itu tidak diberi gaji, tidak diberi makan. Jadi mereka tersiksa sekali adik-adik ketika mereka tinggal di Mesir. Mereka mulai berpikir, bagaimana kalau orang lari? Siksa tinggal di sini. Orang lari pulang jopa orang pe kampung. Nggak usah tinggal di Mesir ini. Nah, karena mereka terlalu siksa, terlalu susah, dianiaya, akhirnya mereka berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Karena Raja Firaun sangat kejam terhadap kami. Dia menyuruh kami bekerja tanpa memberi upah, memberi gaji. Dia tidak memberi makan. Nah, adik-adik, ternyata doa daripada orang-orang Israel pada waktu itu didengar oleh Tuhan. Tuhan dengar dorong doa. Nah, apa akibatnya? Tuhan menyuruh seorang yang namanya Musa untuk datang menolong orang Israel. Nah, suatu waktu Tuhan berfirman kepada
Musa. Tuhan bilang, Musa, kita sudah dengar bangsa Israel berdoa. Ternyata ada orang susah sekali. Siksa tinggal di Mesir. Nah, karena ada orang susah, tersiksa di sana, aku akan menyuruh engkau untuk membebaskan mereka dari kejaman Raja Firaun pada waktu itu. Nah, Musa bilang, Tuhan, mau bagaimana kita ini? Kita kan cuma orang biasa-biasa. Tuhan bilang, Musa enggak usah takut. Tuhan akan memberikan penyertaan untuk mampu menyelesaikan tugasnya membebaskan orang Israel dari kekejaman Raja Firaun. Nah, Musa ini dengar-dengaran Pak Tuhan. Ketika Tuhan suruh, Musa dengar. Dan Musa berjanji dia akan melaksanakan. Ini tugas yang Tuhan berikan. Karena dia percaya Tuhan berkuasa. Sehingga ketika Tuhan suruh, maka dia akan lakukan. Nah, adik-adik, orang harus dengar-dengaran Pak Tuhan. Agar supaya apa yang Tuhan suruh melalui torang pe mama, torang pe papa, itu torang mesti lakukan. Jadi kalau Tuhan menyuruh melalui orang tua kita melakukan sesuatu yang baik tentunya, maka torang mesti kerjakan. Contoh misalkan, adik Angki, tolong mama untuk membantu cuci piring. Itu kan pekerjaan baik, membantu orang tua. Itu sama dengan tugas Musa. Musa bebaskan orang Mesir, orang Israel dari Mesir. Mereka sudah tersiksa. Mereka susah hidupnya. Musa melaksanakan tugas itu. Tapi Musa berpikir, bagaimana ini kita mau menghadap Pak Firaun ini untuk menyampaikan apa yang Tuhan bilang. Karena Musa orang biasa-biasa. Susah mau menghadap seorang raja yang ada di kerajaan. Susah ditemui. Ada banyak pengawal-pengawal. Nah, tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada Musa. Akhirnya Musa dapat hikmat daripada Tuhan. Oh, raja sekali-sekali dia itu mandi di sebuah sungai yang ada di Mesir yang namanya Sungai Nil. Wah, ini sungai bersih, raja tempat mandi raja. Jadi benar-benar bersih. Nah, itu rencana daripada Musa. Maka pada suatu waktu ketika ini raja mau mandi, Musa setunggu. Raja semua datang. Maka Musa datang mendekati raja. Kemudian dia sampaikan, Tuan Raja Firaun, saya mewakili seluruh bangsa Israel memohon kepada Anda supaya bebaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah di luar Mesir, di padang gurun yang mereka sudah tetapkan. Nah, ini raja, dia melihat Musa ini. Siapa ini Musa? Berani-berani dia meminta kepada raja. Nah, raja mengatakan, tidak. Bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir untuk beribadah. Mereka harus tetap di Mesir. Itu
perintah raja. Raja tidak kasih. Kenapa raja tidak kasih? Karena kalau orang Mesir ini tidak ada lagi yang mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana oleh bangsa Israel, mereka akan kesulitan. Ya. Dorang soalnya ada budak. Soalnya ada orang suruh-suruh, kerja paksa. Jadi raja menolak. Tidak boleh. Bangsa Israel tidak boleh beribadah di padang gurun. Tidak boleh keluar dari Mesir. Tetap tinggal di Mesir. Nah, mendengar itu, Musa mengatakan, kalau Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah di padang gurun, maka bangsa Mesir termasuk Raja Firaun akan dihukum oleh Tuhan Allah, Tuhan bangsa Israel. Nah, tetapi rupanya ini Firaun ini tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Musa. Malah dia meninggalkan Musa dan pergi. Nah, benar adik-adik. Sebelum raja pergi, Musa mengangkat tongkatnya karena Tuhan menyampaikan kepadanya, angkat tongkatmu Musa, dan dia meletakkan tongkatnya di sungai Nil. Apa yang terjadi ketika Musa angkat tongkat seperti yang Tuhan suruh, kemudian dia menaruh tongkat yang dia pegang itu di sungai Nil. Adik-adik, tiba-tiba air sungai Nil ini berubah warnanya menjadi merah seperti darah, dan memang benar-benar sama seperti darah. Itu yang terjadi pada waktu itu. Sehingga menimbulkan suatu kegemparan pada waktu itu. Orang terheran-heran, Musa petongkat bisa bikin air jadi darah, ini luar biasa. Tapi untuk Musa anggap ini bisa terjadi karena ada pertolongan Tuhan yang suruh. Jadi apapun bisa terjadi, dan Musa tidak kaget ketika dia meletakkan tongkatnya pada waktu itu. Nah, adik-adik, bukan sampai di situ. Tuhan bilang Pak Musa, sekarang Musa, ngana kase ngana pe tongkat pangana pe saudara Harun. Nah, langsung Musa kasih tongkat, dan Harun membawa tongkat itu. Dengan pesan daripada Musa, bawa ini tongkat, kemudian celupkan semuanya di tempat-tempat yang ada air. Karena ketika dicelupkan ini tongkat ini, maka semuanya menjadi darah. Jadi darah semua. Jadi seluruh Mesir ini menjadi darah. Ikan-ikan yang ada di sungai Nil mati semua dan menimbulkan bau yang busuk sekali. Sehingga orang-orang Mesir pada waktu menderita, tidak tahu mau cari air minum di mana, air mandi di mana, tidak tahu. Itu bentuk hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada Firaun yang tidak mau mendengarkan perkataan Musa yang merupakan perintah daripada Tuhan. Jadi kalau pangmalawang dapat hukuman. Jadi adik-adik kalau pangmalawang juga mau dapat hukuman. Jadi ini boleh jaga malawang. Terlebih malawang pak orang tua. Aduh, ini boleh. Ya, nah. Jadi adik-adik, kalau torang ada di dalam kehidupan sehari-hari, kong torang mendengarkan ada perintah dari orang tua kita, seperti adik Eba, siapa belum bikin PR? Bikin juga tuh PR. Adik-adik mesti dengar. Itu supaya itu torang mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Begitu juga kalau
Adik Angki, tolong mama beli rica gitu. Karena mama sudah sempat lagi beli. Nah, kita harus mengikuti. Karena apa? Kalau orangnya enggak beli, bagaimana mama mau masak? Ya enggak mau makan atau terlambat orang mau makan sebentar. Ya, seperti itu. Jadi nanti kelaparan tuh orang kan di rumah. Jadi begitu baik kalau seorang anak ini mau mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan itu dengan senang hati. Jangan seperti Firaun. So Tuhan yang udah bilang dia enggak mau baking. Akibatnya apa? Dia mendapatkan hukuman dan bangsa Mesir juga mendapatkan hukuman. Itulah hukuman bagi raja yang tidak mau mendengarkan akan perintah Tuhan. Nah, mereka menderita. Air menjadi darah. Ya, adik-adik. Nah, demikian cerita kita pada saat ini. Marilah kita melakukan perintah Tuhan dengan sukacita bersama-sama dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, sehingga kita menikmati berkat, sukacita, dan damai, sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian cerita pada saat ini. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tadi dan sekarang kita akan menghafal satu ayat hafalan yang sangat indah, yang menarik untuk adik-adik hafal. Nah, dari mana itu hafalan itu? Nah, kita akan ambil juga dalam Alkitab, tepatnya adalah di kitab Ulangan pasal 10 ayat 12b. Kitab Ulangan pasal 10 ayat 12b. Nah, bunyi ayat hafalan adalah beribadalah kepada Tuhan Allahmu. Ya, beribadalah kepada Tuhan Allahmu. Jadi sekali lagi bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Engku Reki, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Keluaran 10 ayat 12b. Itulah ayat hafalan kita. Ya, kiranya adik-adik boleh hafal itu yang sudah disampaikan oleh Engku Reki. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, orang bersyukur boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Engku Reki Lakat. Dan saat ini, orang akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan kalian dan sambil persembahan dijalankan, orang mau menyanyi satu lagu. Satu Keluarga Allah. One faith, hope and love. One faith, hope and love. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik, Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik, Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik, Allah yang kudus. Nah, sekarang kita mau ikuti gerakannya yang akan dibawakan oleh Engku Endris dan juga Enci Debbie Ray. Silakan. Adik-adik berdiri semua.
dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik, Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik, Allah yang kudus. Dalam satu iman, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi baik, Allah yang kudus. Jadi baik, Allah yang kudus. Jadi baik, Allah yang kudus. One faith, hope and love. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, torang so mau akhiri trompet ibadah sekolah minggu, tapi sebelumnya torang akan berdoa. Tapi sebelumnya juga, engkau mau bacakan ada trompet teman-teman dan juga guru sekolah minggu yang dalam minggu yang berjalan ini, dorang bersukacita karena ketambahan umur atau hari jadi dorang. Ya, engkau bacakan. Yang pertama ada di kolom 27 ada Encik Iren Wowor, ya. Dia berhari ulang tahun tanggal 9 Maret. Ada juga dari kolom 16 ada engkau Marcel Ratak. Tanggal 9 Maret juga. Ada dari kolom 9 adik Marsha Lisi Kolondam tanggal 10 Maret. Ada juga dari kolom 8 adik Renzo Leonatan Benedik Cahyadi. Dia berhari ulang tahun tanggal 11 Maret. Dan yang terakhir di kolom 12 ada adik Scarlett Sachi Ipanema Saisap. Berhari ulang tahun tanggal 13 Maret. Itulah trompet teman-teman dan juga guru sekolah minggu yang minggu berjalan ini dorang ketambahan usia, ya, dorang bersukacita karena hari jadi. Selamat hari jadi untuk adik-adik dan juga guru-guru sekolah minggu di minggu berjalan ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi di awal kan engkau so bilang yang bercerita tadi engkau Reki itu. Engkau Reki ini selama sekali dia meninggalkan Bahu. Tidak lengkap kayaknya kalau orangnya bawa cerita sedikit dengan engkau Reki. Nah, engkau mau panggil Pak engkau Reki dulu supaya adik-adik boleh lebih kenal engkau Reki Lakat ini. Engkau Reki, mana engkau Reki Kang? Engkau Reki, sini engkau. Adik-adik mau tahu sedikit tentang engkau Reki Lakat. Nah, ini dia. Selamat berkudapa engkau Angki. Ya. Reki Lakat. Ya. Ya, engkau. Ya. Ini kan adik-adik kayaknya banyak sekali yang karena kan orang waktu itu belum lahir engkau toh. Iya. Nah, Betul. bolehkah engkau ceritakan sedikit dulu engkau kalau di Bahu tinggal di daerah mana engkau? Nah, adik-adik, ya selamat berkudapat orang semua. Memang ini engkau Reki selamanya ada di Bahu ini, cukup lama. Nah, engkau Reki itu tinggal dulu di kolom 2 DP nama. Kolom Dulu 2. kolom 2 Kang? Iya, kolom 1 Di daerah mana itu, Pantai, Kuk? Di daerah Pasar. Ah, Bahu. daerah pasar. Tinggal di Oh, Pasar pasti Bahu. adik-adik yang di pasar, dengkungku cincin di daerah pasar pasti sudah tahu semua, Kang. Ya. Sekarang kolom 24 di situ, Kuk. Oh, 24 Kolom sekarang. 24. Engkau Reki senin tahu DP kolom. Iya, karena itu kan selamat toh. Waktu itu kolom 2. Nah, terus Kuk, kemana saja selama ini, Kuk? Setelah keluar dari Bahu? Iya, waktu itu engkau Reki kan dosen. Nah, sebagai dosen mesti sekolah ulang. Nah, engkau Reki ada terpaksa harus pi sekolah ya mesti cari beasiswa karena kalau sekolah mahal kalau mau keluar begitu. Jadi coba cari beasiswa di
beberapa universitas, salah satunya di universitas yang di luar negeri gitu. Sampai di luar negeri Kang Ku. Iya, lulus di sana. Nah, di universitas di Belanda. DP nama Institut Teknologi Delft. Nah, yang Institut kedua, Teknologi Delft. lulus lagi di ITB, Institut Teknologi Bandung. Dua-dua dapat beasiswa. Mar ternyata Engku Angki kalau di Belanda jauh sekali. Jadi Engku Reki pilih di Bandung Jo. Jadi di Bandung Jo. Di Bandung. Jadi kok kuliah di Bandung. Engku kuliah di Bandung. Nah terus habis kuliah tentu kerja. Di sana sambil sekolah ikut pelayanan sekolah minggu. Mantap Ikut sekali sekolah ini. minggu di sana. Jadi dimanapun Engku Reki pergi, melayani. tetap melayani Tuhan lewat sekolah minggu. Dan ketika melayani sekolah minggu di sana, dorang pilih jadi penetua sektor. Kalau di sini bilang kolom, di sana bilang sektor. Jadi kalau di sini DP koordinator yang ada di kolom. Di sektor. Mantap sekali. Waktu jadi penatua di sana, dorang percayakan, dorang tunjuk jadi sekretaris jemaat. Gitu, sekretaris jemaat. Iya, sekretaris jemaat. Luar biasa. Jadi melayani jemaat yang memang tidak sama dengan di bahu, cuma ada di sekitar bahu sini. Itu jauh-jauh dorang petampa. Jadi di pelayanan jauh-jauh. Itu di Bandung kan? Di Bandung. Di Bandung. Wah, mantap sekali. Nah, ini adik-adik Engku Reki ya. Dulu pernah memimpin sekolah minggu di Jemaat Immanuel Bahu. Dimanapun Engku Reki pergi, tetap melayani Tuhan. Selesai itu Engku Angki ada lagi. Dorang percayakan jadi ketua Kombapa. Ketua Kombapa gitu. Jadi ketua Kombapa jadi di sana kalau ketua Kombapa nyandak penatua. Kalau di sini penatua. Di sana cuma ketua Kombapa. Ketua Kombapa. Dan sewilayah Jawa Barat 1. Sewilayah. Jawa Barat Kalau contoh di sini wilayah Manado Barat Dayas tuh kan? Seperti itu. Iya. Oke. Kalau di situ begitu. Oke. Begitu pengalaman kamu. Selamat dorang bilang meninggalkan Jemaat Immanuel Bahu, ya itulah perjalanan keluar sana sampai kembali itu pulang. Di samping Engku Reki sekolah ya juga melayani Tuhan, luar biasa sekali. Dan lihat Jo adik-adik, kalau orang dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, dapat awet muda tuh Julia. Aduh, awet muda. Nah, ini contoh bagi kita semua adik-adik sekolah minggu di rumah ya. Nanti kalau sebesar jangan pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan kejar cita-citamu, tetapi juga melayani Tuhan. Seperti Engku Reki yang sudah dilakukan selama ini. Puji Tuhan. Amin. Nah demikianlah adik-adik. Atau ada lagi Engku yang mau disampaikan? Ya, mau disampaikan. Bagaimana Engku melihat di sana, di Bandung, pelayanan di Bandung, dan dengan di sini? Ya, kalau di Bandung, itu anak-anak sekolah minggu ikut waktu mau datang di sekolah minggu karena ada pelayanan di kolom, orang tak kumpul semua di gereja. Jadi setelah sampai di gereja, anak-anak pergi di gedung untuk sekolah minggu tersendiri, DP mama dan papa masuk gereja. Nanti sekarang, selesai, baru pulang sama-sama. Sekarang di Potorong sama Engku, begitu sekarang ya. Orang tua datang di gedung gereja, anak-anak juga dilayani di ruangan yang lain di gereja ini. Seperti itu. Supaya kan orang mengenal tuh, orang pergi gereja. Jangan banyak sekarang anak-anak yang sunin tahu di gereja di mana Engku. Aduh itu tuh bahaya Kang. Seperti itu. Baik, harapan Engku Reki. Harapan pertama, adik-adik mesti rajin-rajin di sekolah minggu, karena di sekolah minggu tuh orang boleh bersuka cita, bertemu dengan teman-teman, bernyanyi, memuji Tuhan. Itu harapan dari Engku Reki. Dan kalau sebesar mungkin jadi guru sekolah minggu nanti. Begitu. Ya. Iya. Nah seperti itulah perjalanan kehidupan dari Trampe Engku Reki. Ya, beliau dari Bahu menimba ilmu, juga melayani dimanapun Engku Reki pergi dan berada. Baik, terima kasih Engku Reki. Terima kasih Engku Angki. Iya. Ya. Demikianlah tadi terang sedengarkan cerita dan juga pengalaman dari Engku Reki Lakat yang dulu pernah memimpin
Komisi Pelayanan Anak Jemaat Immanuel Bahu. Dan sekarang adik-adik, torang akan menutup torang ibadah, torang mau berdoa, namun sebelum berdoa, torang menyanyikan satu lagu, Engkaulah Selalu Lindungi Diriku. Engkaulah selalu lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu, padamu Yesusku, ku naikkan doaku, aku mengasihi Engkau Yesus. Bila kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Satu kali lagi torang menyanyi lagu ini dalam sikap berdoa. Engkaulah selalu lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu, padamu Yesusku, ku naikkan doaku, aku mengasihi Engkau Yesus. Bila kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Nah, adik-adik, kita akan menutup rangkaian ibadah sekolah minggu pada saat ini, dan kita mengkoreki ajak untuk berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita saat ini, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersukacita di hadapan-Mu karena Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kami beribadah sekolah minggu. Kami mau berdoa pada kesempatan ini untuk guru-guru kami yang sudah melayani kami dalam ibadah ini. Berkati mereka Tuhan, pimpin dan sertai mereka, agar mereka senantiasa diberikan kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan, berkat dan sukacita dalam melayani kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk guru-guru kami dan teman-teman sekolah minggu yang di sepanjang hari minggu ini merayakan hari ulang tahunnya. Kami percaya ini adalah pemberian-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua untuk menikmati dan menyaksikan kasih sayang Tuhan kepada guru-guru kami, kepada teman-teman kami. Berkati kesukacitaan mereka Tuhan, agar supaya mereka boleh merasakan dan menyaksikan kasih sayang Tuhan kepada semua orang, bahwa Tuhan mengasihi anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, pada waktu yang akan datang,
kami juga rindu untuk beribadah. Sebab itu, sehat-sehatkan kami agar supaya kami dapat kembali beribadah bersama-sama. Tuhan, kami berdoa kepada orang tua kami, berkati mereka Tuhan, agar mereka boleh melayani kami anak-anaknya. Dan semuanya ini Tuhan, kami percaya hanya boleh kami minta kepadamu saja, karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah sumber kehidupan dan sumber berkat kami. Dengarkanlah doa kami ini Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, hadirin yang dikasihi Tuhan, tibalah torang akan mengakhiri trompet ibadah sekolah minggu di hari ini. Apa yang sudah torang jalani di dalam ibadah ini kiranya berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Atas nama Engku Reki Lakat yang sudah membawakan firman Tuhan dan juga Engku Hendris serta Encik Debbie Ray, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Lagu tutup kita menyanyi Yesus Idolaku, dan gerakan akan dibawakan oleh Engku Hendris dan juga Encik Debbie Ray. Semuanya silakan berdiri. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguh tadi yang hebat. Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Idolaku, aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguh tadi yang hebat. Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk